Waktu itu tahun 1992. Aku pulang ke kampung halaman setelah 2 tahun kerja di Semarang. Kampungku itu kecil dan terletak di kaki Gunung Lawu. Rumah-rumahnya itu masih bertebaran. Jalanannya belum diaspal penuh. Tapi di balik kesederhanaan itu ada satu tempat yang gak pernah berubah. Ada satu pohon randu besar di tengah hutan kecil di belakang desa. Katanya kalau kamu jalan lewat sana pas maghrib, kamu bakal lihat perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang, bajunya juga lusuh. Dan dia cuma mandangin kamu. Gak ngomong, gak bergerak, tapi bisa bikin kamu gak pulang selamanya. Malam berikutnya aku kumpul sama teman-teman lama di warung kopi di dekat masjid. Ada Dino, Ari, dan Randy. Mereka cerita soal orang yang hilang seminggu lalu. Katanya terakhir kali kelihatan jalan di dekat pohon randu. Ari ketawa-tawa, gak percaya. Ya paling kesasar. Masa iya cuman lihat perempuan bisa hilang? Dan seperti kebanyakan orang sok berani, dia nantangin takdir. Dia bilang besok malam dia mau ke pohon randu itu sendirian. Malam itu sekitar jam 10 malam, Ari beneran jalan ke arah hutan. Kami bertiga ngikutin dari jauh. Gak berani deket, tapi cukup buat lihat dia jalan masuk sendirian. Pohon randu itu menjulang tinggi. Kayaknya sih udah ratusan tahun. Di bawahnya berdiri seseorang. Seorang perempuan, rambutnya panjang banget, nutupin mukanya. Bajunya putih, kotor kayak bekas dikubur. Tapi dia diam aja, gak gerak sedikit pun. Si Ari nyamperin. Tangannya sempat ngangkat mau nyentuh perempuan itu. Dan tiba-tiba lampu senter kami mati. Anginnya berhenti. Dan kami dengar suara langkah bukan ke arah Ari, tapi ke arah kami. Karena takut, kami pun berlari dan pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pagi-paginya warga geger. Katanya Ari gak pulang. Kami bilang apa adanya, tapi gak ada yang percaya. Waktu warga cari ke pohon randu, mereka nemuin senter Ari dan bekas tanah yang kayak habis digali. Tapi gak ada jejak darah, gak ada mayat, dan gak ada suara. Cuman ada satu hal yang aneh. Goresan kuku di batang pohon randu dalam dan panjang. Seperti seseorang ditarik paksa sambil nyeret kukunya. Seminggu setelah kejadian itu, aku mimpi. Di mimpi itu, aku berdiri di bawah pohon randu. Perempuan itu masih ada di sana. Diam dan gak ngomong seperti biasa. Tapi aku tahu, dia lihat aku dan dia nyeret sesuatu. Di dalam mimpiku, yang dia seret itu adalah Ari. Matanya terbuka, mulutnya menganga, tapi badannya itu udah dingin. Dan perempuan itu melirik aku, tanpa suara, tanpa gerakan lain. Tapi aku gak bisa bangun. Sampai ayam berkokok 3 kali. Sekarang, kalau kamu lihat hutan belakang desaku, dan lihat ada perempuan berdiri diam di bawah pohon randu, jangan berani-berani ngelirik, apalagi nyamperin. Karena dia diem, bukan karena gak bisa ngomong, tapi karena dia masih kenyang.